Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang masalah bab nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nikahi. Bab ini menerangkan tentang masalah nikah. Wahwa nikah luatan secara bahasa ad-dhammu wal ijtima', yaitu perkumpulan atau berkumpul. Jadi yang penting ada perkumpulan itu namanya nikah, tapi secara bahasa. Wa minhu termasuk nikah secara bahasa, yaitu berkumpulan, qauluhum ucapannya ulama, tanakahat al-asjar, beberapa pohon melaksanakan akad nikah. Kapan? Idza tamayalat wad dhammah ba'daha ila ba'din. Idza tamayalat wad dhammah, jika sebagian pohon itu miring pada sebagian yang lain, ba'daha ila ba'din, jadi sebagian miring pada yang lain, sebagian miring pada yang lain. Itu dikatakan pepohonan melaksanakan akad nikah, melaksanakan nikah maksudnya. Wa syar'an, sedangkan nikah secara syarak, secara istilah ulama fikih, akdun yaitu akad. Kalau akad tidak lepas daripada ijab dan qabul. Akad jual beli, ijab dan qabul. Akad sewa menyewa, ijab dan qabul. Serah terima. Akad nikah berarti tidak lepas daripada ijab dan qabul. Akad nikah yatazammanu, yang mengandung. Jadi akad tadi yang mengandung ibahata waqin, mengandung bolehnya wate, bolehnya hubungan. Jadi yang awalnya nggak boleh antara Zainab dengan Zaid, awalnya nggak boleh melaksanakan hubungan intim, tapi gara-gara akad tadi maka diperkenankan atau diperbolehkan melakukan hubungan intim. Akad tadi bilafdi ingkahin, dengan memakai lafaz ingkah, yaitu angkah tukah, mustaq dari masdar ingkah, dari wali atau wakil wali. Dari KUA mengatakan angkah tukah, angkah tuh, saya nikahkan kamu. Aw tazwijin, atau memakai lafaz yang mustaq dari masdar tazwij, zawwajtuka, angkah tukah, wa zawwajtuka, saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu. Wa huwa haqiqatan fil aqdih majazun fil wad'ih, wa huwa haqiqatun fil aqdih. Jadi secara hakikat atau secara pandangan hakikat, nikah itu digunakan untuk makna akad. Itu makna hakikat. Sedangkan majazun fil wad'ih, kalau digunakan untuk wate, itu secara makna majazi ala sahih, menurut pandangan qaul sahih. Jadi tadi pengertian nikah baik secara bahasa maupun secara istilah atau syar'an. Sekarang tentang hukum nikah. Sunnah ain nikah. Akad nikah itu hukumnya sunnah litaikin, bagi orang yang membutuhkan, ay muhtaj, membutuhkan lil wad'i, untuk wate. Jadi bagi orang yang membutuhkan untuk melakukan hubungan intim, dianjurkan untuk nikah kalau memang orang tadi memenuhi syarat-syarat yang akan saya sebutkan nanti di belakang. Wa inistaghala bil ibadati, wa inistaghala, walaupun orang tadi sibuk, bil ibadati, dengan ibadah. Jadi tadi yang hukumnya sunnah melaksanakan akad nikah, pertama litaik, dia butuh untuk melakukan hubungan intim. Yang kedua qadirin, mampu ala mu'nah, atas biaya.
ala mu'natin atas biaya. Biaya itu meliputi min mahrin dari mas kawin. Min mahrin dari mas kawin wa kiswati fasli tamkin, dan pakaian di masa-masa atau di musim-musim dia menyerahkan dirinya. Jadi suami itu mampu untuk membeli pakaian pada istri pada waktu pakaian ini dibutuhkan untuk musim kemarau, musim hujan. Dia mampu. Yang dimaksud tamkin menyerahkan, istri itu menyerahkan dirinya kepada suaminya atau dia mau diajak melakukan hubungan intim. Karena kalau istri itu mencegah dirinya atau tidak menyerahkan atau tidak mau diajak hubungan intim, yang jelas dia tidak berhak mendapat nafkah dan juga tidak berhak mendapat pakaian-pakaian yang dibutuhkan di musim itu. Terus wa nafaqatihi yaumih, dan juga dia mampu untuk memberi nafkah di hari-hari tamkin. Karena lil akhbar, karena ada beberapa hadis as-sabitatih yang tetap fis sunani, di beberapa sunan, di beberapa kitab hadis. Jadi penjelasannya, orang tadi dianjurkan untuk melaksanakan hubungan atau melaksanakan akad nikah dengan beberapa catatan. Catatan yang pertama, dia memang butuh untuk melakukan hubungan intim. Catatan yang kedua, dia mampu, baik mampu masalah mas kawinnya. Mas kawin itu tidak terlalu banyak, yang penting mas kawin itu bermanfaat. Mampu masalah mas kawin, mampu untuk membeli pakaian yang dibutuhkan di musim-musim tertentu kalau memang istri itu tamkin, dan juga mampu untuk memberi nafkah kalau memang istri tamkin. Artinya tamkin, istri itu mau diajak sama suami untuk melakukan hubungan intim. Karena kalau istri itu menolak ajakan suami, maka istri itu tidak berhak mendapat nafkah dan juga tidak berhak mendapat pakaian-pakaian yang dibutuhkan di musim-musim tertentu. Waqad awratu jumlatan minha fi kitab ahkamin nikah. Kata beliau pengarang kitab ini, dan sudah saya datangkan tentang sebagian hadis telah disebutkan dalam bab hukum-hukum nikah. Walima fihi min hifdiddin, dan kenapa kok sunnah? Tadi sunnah pertama alasannya karena ada dalil hadis. Yang kedua, walima fihi, dan dalam melaksanakan atau melangsungkan akad nikah itu min hifdiddin, ada nilai-nilai menjaga agama. Jadi orang itu termasuk hifduddin, menjaga agama dalam rangka dia melaksanakan akad nikah. Wa baqa'in nasali, dan juga biar punya keturunan. Nah, jadi alasannya kenapa kok sunnah bagi orang yang mampu dan bagi orang yang membutuhkan untuk wate, dikarenakan pertama ada hadisnya, yang kedua karena di dalam akad nikah tersebut bisa menjaga agamanya dan juga biar mempunyai keturunan. Selanjutnya wa amatta iqul ajis, adapun orang yang butuh untuk melakukan hubungan intim akan tetapi al-ajiz, dia tidak mampu, anil mu'annih, dari biaya-biaya tadi, dia tidak mampu untuk membayar mas kawin dan juga dia tidak mampu untuk memberi nafkah atau membeli pakaian di musim-musim tertentu, maka fal aula, maka yang lebih utama, maka yang lebih utama lahu, bagi laki-laki tadi, tarkuhu, itu tidak usah melaksanakan akad nikah karena masih belum mampu. Wa kasru hajatihi bisaumi, dan cara atau solusinya, karena dia alangkah baiknya tidak usah nikah, maka caranya harus memperbanyak puasa untuk memutus syahwatnya.
atau memutus keinginannya itu dengan cara puasa, la biddawa, bukan dengan cara minum obat. Di sini dijelaskan ay fa yahrumu in qata'ahu bil kulliyah. Kalau memang dia minum obat sehingga dia secara total tidak mau atau tidak punya keinginan untuk nikah, maka itu hukumnya haram. Gara-gara obat yang diminum sehingga dia tidak punya keinginan untuk nikah, maka obat tadi hukumnya haram. Sebagaimana wa yajri dzalika fi isti'malil mar'ah syai'an yamna'ul hablah. Sebagaimana perempuan, kalau memang dia yakin gara-gara obat tadi dia tidak mungkin hamil, maka obat tadi hukumnya haram. Fayahrumu in qata'ahu, maka haram bagi perempuan untuk minum obat yang bisa menyebabkan dia tidak hamil. Terus sekarang wa kuriha, dan hukumnya makruh li'ajizin, bagi orang yang tidak mampu. Akad nikah itu hukumnya makruh bagi orang yang tidak mampu anil mu'ani, tentang biaya di atas. Tidak mampu masalah membayar mas kawin, tidak mampu untuk memberi nafkah, tidak mampu masalah baju-baju yang dibutuhkan di musim itu. Tapi dia ghairi ta'ik, dia tidak butuh untuk nikah. Terus wayajibuh, dan nikah itu akan menjadi wajib bin nadar, kalau memang dia nadar haitsu nudibah, yang hukum asalnya sunnah. Jadi hukum asalnya sunnah, yaitu dia butuh untuk hubungan intim dan dia mampu untuk masalah biayanya, itu kan hukumnya sunnah. Akan tetapi dia nadar, kalau memang usaha saya ini lancar, maka saya akan melakukan akad nikah, maka wajib akad nikahnya. Kenapa? Karena sebab nadar, maka wajib dilaksanakan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, silahkan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.